Perkenalkan, nama saya Mainaya Syafa Maura, NIM 220416027 dari Prodi Akuntansi. PPh 21 karyawan. Begini cara perhitungannya. Pengertian PPh 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Tarif PPh 21. Sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. PTKP 101 garing PMK titik 010 garing 2016 1. Wajib pajak tidak kawin atau TK. Wajib pajak status TK 0, PTKP sebesar 54 juta. Tanggungan 1 status TK 1, PTKP sebesar 58.500.000. Tanggungan 2 status TK 2, PTKP sebesar 63 juta. Tanggungan 3 status TK 3, PTKP sebesar 67.500.000. 2. Wajib pajak kawin. Wajib pajak kawin status K0, PTKP 58.500.000. Tanggungan 1 K1, PTKP sebesar 63 juta. Tanggungan 2 status K2, PTKP sebesar 67.500.000. Tanggungan 3 status K3, PTKP sebesar 72 juta. 3. Wajib pajak kawin penghasilan istri dan suami digabung. Wajib pajak kawin status KI 0, PTKP 112.500.000. Tanggungan 1 status KI 1, PTKP sebesar 117 juta. Tanggungan 2 KI 2, PTKP sebesar 121.500.000. Tanggungan 3 status KI 3, PTKP sebesar 126 juta. Sebelumnya, kamu harus tahu bahwa seorang karyawan wajib membayar pajak ketika penghasilannya sudah di atas PTKP, yaitu 4.500.000. Contoh kasus, TK 0 atau belum kawin dan belum mempunyai anak. Gaji sebesar 5 juta, tunjangan sebesar 1 juta, total sebesar 6 juta rupiah. Biaya jabatan sama dengan 5% dikali gaji kotor setahun atau maksimal 6 juta. 5% dikali 72 juta sama dengan 3.600.000. Maka PKP atau penghasilan kena pajaknya gaji kotor setahun dikurangi PTKP status lajang dikurangi biaya jabatan. 72 juta dikurangi 54 juta dikurangi 3.600.000 sama dengan 14.400.000. Maka hasil PKP dikalikan dengan 5% sama dengan 14.400.000 dikali 5% sama dengan 720.000 per tahun. Contoh lain, Sita Rianti adalah karyawan pada perusahaan PT Onik Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan. PT Onik Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawan setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JK dibayar oleh pemberi kerja dengan sejumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur overtime sebesar 2 juta. Gaji pokok sebesar 6 juta.
I. Tunjangan lainnya jika ada sebesar 2 juta. JKK 0,24% sama dengan 14.400. JK 0,3% sama dengan 18.000. Total penghasilan bruto adalah 8.032.400. 1. Biaya jabatan 5% dikali 8.032.400 sama dengan 401.620. 2. Iuran jaminan hari tua JHT 2% dari gaji pokok sama dengan 120.000. 3. Jaminan pensiun atau JP 1% dari gaji pokok sebesar 60.000. Total 581.620. Penghasilan bersih sebulan adalah sebesar 7.450.780 didapat dari 8.032.400 dikurangkan dengan 581.620. Penghasilan neto setahun 12 dikali dengan 7.450.780 adalah sebesar 89.409.360. PTKP sebesar 54 juta. Jadi penghasilan kena pajak setahun adalah penghasilan neto setahun sebesar 89.409.360 dikurangkan dengan 54 juta. Jadi sebesar 35.409.360. Dilakukan pembulatan ke bawah dari 35.409.360 menjadi 35.409.000. PPh terutang sebesar 5% dikalikan dengan 35.409.000 sama dengan 1.770.450 per tahun. Jadi PPh pasal 21 bulan Juli adalah 1.770.450 dibagi dengan 12 atau 12 bulan sama dengan 147.538. Sekian penjelasan dari saya mengenai PPh 21 karyawan. Terima kasih.